Halo semua, apa kabar? Saya Yeri Patinasarani dan saya ingin share sesuatu yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Setelah saya melihat, ngobrol dengan banyak orang, salah satu yang menyebabkan kebenaran atau ketuhanan atau kekristenan ini sulit sekali diterima oleh beberapa orang adalah ketika kita yang menjalaninya ini gagal untuk merefleksikan sebuah cinta dan tindakan kasih terhadap orang-orang yang kita anggap berbeda dengan kita. Entah ide dari siapa atau dari mana, muncullah sebuah pemikiran yang real dan ada, dan pemikiran ini diwariskan turun-temurun. Apa itu? Semua yang berbeda itu seakan-akan musuh, seakan-akan ancaman, seakan-akan harus segera disingkirkan, harus segera ditaklukkan. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang, bahkan sesama anak-anak Tuhan, tapi kalau mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda, seperti ada sebuah kemarahan dan kegelisahan yang tidak terbantahkan, sehingga kita punya misi untuk menaklukkan, menghancurkan, atau menjauhkan dari circle hidup kita. Jarang sekali orang yang mempercayai, kedua menjalani bahwa bersama tidak harus sama. Ketika pemahaman saya tentang baptisan adalah A dan pemahaman baptisan sahabat saya B, secara doktrinal kita tidak mengkompromikan masing-masing secara eksklusif, tetapi secara inklusif kita tetap bisa bersahabat. Kita tetap bisa temenan. Temenan kita tidak dengan motivasi ujung-ujungnya lu tahu nggak, lu salah, lu harus bertobat. Nggak ada semangat memukul, menjatuhkan, merebut. Tapi itu yang terjadi. Sehingga semakin dalam biasanya seseorang menghidupi atau mempelajari doktrinal, semakin kuat semangat tempur debatnya, tempur untuk menaklukkannya. Tidak ada yang pernah salah dengan hal itu, saya percaya. Tapi ketika kita gagal untuk merefleksikan cinta yang murni, dalam artian kita bisa memaksa pantat kita duduk berdampingan atau bersebelahan dengan orang-orang yang memiliki doktrin berbeda ekstrim sekalipun dengan kita. Nah, itu sebabnya mari saya mengajak setiap kita, nggak mungkin Tuhan yang mutlak mengizinkan banyak orang berbeda ada di sekitar kita. Siapa kita selalu memaksa orang-orang di sekitar kita harus sama dengan kita. Follower-follower kita, pemahamannya harus sama dengan kita. Seakan-akan kita polisi moral atau polisi doktrin yang harus menyamaratakan semua doktrinal kita kepada siapapun orang yang bersinggungan dan bersentuhan dengan kita. Percayalah, kita akan jadi pribadi yang saya aja males kalau ketemu orang kayak gitu. Jangan kompromikan sebuah keyakinan kebenaran yang ada dalam hati kita. Tapi jangan pernah memaksakan orang-orang yang di sekitar kita harus mutlak sama. Paling enggak kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita rasa baik dan benar, sampaikanlah dengan cinta, sampaikanlah dengan rangkulan, sampaikanlah dengan persahabatan yang hangat, sampaikanlah dengan kata-kata yang indah. Saya percaya semua yang kita cintai pasti suatu saat bisa kita taklukkan. Tapi kalau kita menyampaikan dengan ego, kita menyampaikan dengan semangat debat, seakan-akan semua yang berbeda harus segera kita singkirkan. So, dengar baik, hampir semua konflik itu warisan. Hampir semua konflik basicnya adalah diwariskan turun-temurun, termasuk konflik-konflik yang sifatnya doktrinal. Nah, saya mengajak secara khusus generasi muda, jangan terprovokasi. Harusnya ketika kita mempercayai ada benih ilahi dan kodrat ilahi di dalam kita, itu artinya di dalam kita ada satu benih yang gak bisa dirusak oleh apapun yang sifatnya dari luar kita.
yang membuat kita tetap mampu berinteraksi dengan semua hal yang berbeda dengan kita. Semua hal yang berbeda pandangan dengan kita. Secara eksklusif, kita tetap memegang sesuatu yang tertanam dan kita percayai. Tetapi secara inklusif, tetaplah bersahabat dengan orang-orang yang berbeda. Tetaplah berteman dengan tulus dan murni dengan sahabat-sahabat kita yang memiliki pemahaman yang berbeda dan keyakinan yang berbeda. Tetaplah hidup berangkulan. Jangan terprovokasi dengan semangat tempur, semangat menaklukkan, semangat memojokkan, semangat mempermalukan, semangat membuli demi kebenaran yang kita yakini di dalam hati kita. Ditampilkan surga yang sesungguhnya, di mana ketegasan dan cinta menjadi kekuatan yang utama, sehingga siapapun yang ada di sekitar kita, siapapun orang yang jadi follower kita, siapapun orang yang Tuhan izinkan ada di rumah kita, mereka bisa merasakan sebuah impact dari kedalaman doktrin dan kekuatan cinta yang tidak bisa terbantahkan. Saya yakin saat itu kita lakukan, orang melihat surga, orang melihat Tuhan, orang melihat apa yang gak bisa dilihat, yaitu cinta. Maka saya percaya cinta sejati bisa dilihat oleh orang buta, bisa didengar oleh orang tuli, dan itu adalah Tuhan yang berdiam di dalam kita. Bersama tidak harus sama, bersama meski tidak sama, tetap rangkul dengan cinta, melahirkan sejarah baru di kemudian hari. Tuhan memberkati kita semua.